Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah pertanian di Kabupaten Ciamis. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Nama saya Muhammad Rifa. Nama saya Misyar Teta. Nama saya Marta. Nama saya Fani. Sekarang langsung saja ke penjelasannya. Kabupaten Ciamis adalah sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ciamis. Kabupaten ini berada di bagian tenggara Jawa Barat. Nama Ciamis sebelumnya adalah Kabupaten Galuh. Pada tahun 1916, Bupati Sastrawinata mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Ciamis atas persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Geografi Kabupaten Ciamis sebagian besar wilayah berupa pegunungan dan dataran tinggi. Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Ciamis. Pembangunan pada urusan pertanian pada saat ini dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha pertanian diarahkan agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing, dan memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sudah banyak melakukan tindakan, namun belum intensif dan belum tepat sasaran. Oleh sebab itu, produk pertanian dan pangan masih tetap rendah, dan peningkatan di sektor pertanian pun masih relatif lambat. Untuk mengatasinya, para lintas sektor harus duduk bersama mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang paling terdekat adalah pemerintah desa yang wilayahnya adalah fokus pertanian. Selain itu, program ketahanan pangan saat ini menjadi program prioritas kegiatan dana desa. Saat ini tantangan pertanian adalah perubahan iklim, krisis pangan, hama tanaman, dan regenerasi yang lambat. Soal yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan proyek pembangunan wilayah? Faktor keberhasilan proyek pembangunan di Kabupaten Ciamis dapat berupa partisipasi masyarakat. Masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dapat menjadi kunci kesuksesan pembangunan. Yang kedua, infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai dapat menarik investor, mengembangkan bisnis, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidup warga. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko lingkungan. Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan agar dapat mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses pembangunan wilayah? Peran pemerintah yaitu yang pertama, menggelar musyawarah rencana pembangunan atau biasa disebut musrenbang untuk menyelaraskan prioritas pembangunan. Yang kedua, melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Ciamis. Yang ketiga, melaksanakan tugas pembantuan pemerintah di bidang perencanaan dan litbang. Yang kedua, ada peran dari swasta. Yang pertama, perannya yaitu menyediakan lapangan kerja, mengucurkan investasi, memicu inovasi, dan menambah pemasukan negara. Yang ketiga, ada peran dari masyarakat. Yang pertama, mengemukakan usulan dan saran, memberikan bantuan, memfasilitasi pembangunan, menyumbangkan pemikiran, dan mengikuti musyawarah dusun. Pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan utama dalam pembangunan wilayah di Indonesia? Beberapa tantangan pembangunan di Kabupaten Ciamis antara lain ketersediaan hotel. Kabupaten Ciamis tertinggal dari daerah tetangga karena ketersediaan hotel yang kurang memadai. Yang kedua, ada infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di desa seringkali menghadapi tantangan. Yang ketiga, ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan desa di Ciamis.
Akses pendidikan dan kesehatan. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu tantangan pembangunan desa Ciamis. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman pembangunan wilayah di Indonesia untuk masa depan? Jawabannya yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci yang memungkinkan tercapainya banyak tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lainnya, ketika masyarakat mampu memperoleh pendidikan yang bermutu, mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendidikan membantu mengurangi kesenjangan dan mencapai kesetaraan gender. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.